Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memulai acara ini dengan sedikit pantun ya Bapak Ibu. Bangun tidur langsung sarapan, sarapannya lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Terima kasih sudah hadir dan menyediakan waktu di pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada yang terhormat, kepada aparat pemerintah dari Kabupaten Sumba Timur, dari mulai kabupaten hingga desa beserta seluruh jajarannya. Kita masih menunggu Bapak Bupati yang sudah bersedia untuk bergabung bersama kita dalam acara ini. Juga mengucapkan terima kasih dan yang terhormat para tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Kabupaten Sumba Timur. Bapak Ibu hadirin semua masyarakat dari Kecamatan Haar, khususnya dari Desa Rambangaru, Desa Praibakul, Desa Kadahang, Desa Napu, Desa Unga, Desa Prailagina, Desa Batapuhu, Desa Matawai Padangu, dan juga Desa Kalamba yang sudah hadir juga bersama di tempat AP Sumba Timur. Juga yang terhormat rekan-rekan dari Pusat Riset Gender SKSG Universitas Indonesia. Selamat pagi kakak-kakak. Yang saya kasihi juga rekan-rekan mitra dan staf WVI, khususnya tim AP Sumba Timur dan juga dari kantor-kantor baik dari nasional sampai di AP-AP. Dan perwakilan dari kantor-kantor World Vision Internasional yang juga bergabung pagi ini melalui online ya. Dan serta Bapak Ibu, adik-adik semua, para hadirin yang berbahagia. Wahana Visi Indonesia adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, suku, dan gender. WVI sebagai organisasi yang berfokus pada anak berkomitmen untuk berkontribusi dan mengupayakan serta mendukung pemenuhan kebutuhan dalam rangka tujuan visi kami, anak hidup utuh sepenuhnya, dan doa kami tekad mewujudkannya. Hal ini kami wujudkan baik dalam berbagai program yang dilakukan bersama pihak-pihak terkait untuk bisa berbagi dan menyelaraskan serta membangun kekuatan dan kerjasama yang lebih besar untuk bisa menghasilkan dampak dan manfaat yang lebih luas dan lebih dalam tentunya. Wahana Visi Indonesia sudah lebih dari 15 tahun berada di Sumba Timur. Bersama dengan pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat, serta anak-anak melakukan berbagai macam program, mulai dari program pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, ekonomi rumah tangga, pertanian, sponsorship, dan juga intervensi-intervensi lainnya melalui proyek jangka pendek dan proyek jangka panjang. Dan kami terus belajar dan mengupayakan peningkatan melalui pembelajaran program yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2015 sampai 2020 yang lalu, di Sumba Timur, khususnya di 9 desa di Kecamatan Hahar, yakni di Desa Kalamba, Desa Kadahang, Desa Prailanggina, Desa Praibakul, Desa Matawai Pandangu, Desa Napu, Desa Rambangwaru, Desa Matapuhu, dan juga Desa Unga, WVI melakukan program IRED yang didanai oleh Australian Government melalui DFID ANCP dan didukung oleh World Vision Australia untuk mengatasi masalah lingkungan dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pendekatan regenerasi alam yang dikelola petani atau Farmer Managed Natural Regeneration
atau disingkat dengan FMNR, dan pengembangan rantai nilai lokal atau Local Value Chain Development atau disingkat dengan LVCD yang tadi kita sudah saksikan di dalam video. Setelah program selesai selama 5 tahun, hingga saat ini masyarakat tetap melakukan praktik-praktik baik hingga sekarang. Di akhir tahun 2021 yang lalu, Wahana Visi Indonesia bersama dengan Pusat Riset Gender SKSD Universitas Indonesia melakukan proyek riset yang didukung oleh World Vision US, melakukan kajian terkait pendekatan kesetaraan gender dan inklusi sosial atau Gender Equality and Social Inclusion, atau kita singkat nanti sebagai GESI ya, dalam pelaksanaan dan dampak proyek AIRED sebelumnya di Sumba Timur. Kami mengkaji terkait 5 domain GESI, yaitu akses, partisipasi, pengambilan keputusan, sistem, dan juga kesejahteraan. Dari riset ditemukan bahwa proyek AIRED meskipun tidak secara khusus dirancang dari awal untuk mengatasi masalah kesetaraan gender dan inklusi sosial, telah menghasilkan beberapa indikasi praktik baik yang menjanjikan. Dari hasil riset menunjukkan bahwa mulai terbuka akses juga mendorong partisipasi bagi semua pihak dan kelompok, seperti peningkatan kapasitas petani dan kelompok perempuan, dan juga termasuk akses dan partisipasi anak-anak untuk peningkatan kapasitas terkait isu lingkungan. Kelompok-kelompok perempuan didorong dan dimampukan untuk membuat keputusan dan pengaturan dalam proses penjualan dan pengelolaan kebun, serta juga pengelolaan kelompok. Terlihat juga pengaruh terhadap sistem yang ada di masyarakat, di mana semua kelompok masyarakat mulai terlibat di dalam sistem dan mulai menjangkau kelompok rentan, serta adanya juga dampak dan perhatian kepada kesejahteraan anak-anak dan orang dewasa untuk semua kelompok sosial masyarakat tanpa pilih-pilih. Dari riset ini juga ditemukan ada beberapa gap atau pembelajaran hal-hal yang masih bisa ditingkatkan ke depan, seperti belum maksimalnya perhatian khusus bagi kelompok yang rentan, memastikan partisipasi yang bermakna, bukan hanya kehadiran fisik saja, dan juga memastikan keterlibatan semua kelompok masyarakat di dalam sistem, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sehingga harapannya dampak yang dihasilkan nantinya bisa dirasakan oleh semua kelompok, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, termasuk juga kelompok rentan. Kita akan sama-sama dengarkan hasil lengkap riset ini dalam paparan sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Acara webinar pagi ini juga merupakan wujud dari komitmen dan bentuk akuntabilitas Wahana Visi Indonesia. WVI bersama dengan PGI Universitas Indonesia melakukan kajian dan melakukan diseminasi hasilnya kepada kita semua pagi ini untuk bisa menjadi pembelajaran dan input rekomendasi dalam membantu kita untuk lebih lagi melihat bagian-bagian yang perlu perhatian khusus dan juga konteks di lapangan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam merencanakan upaya-upaya berikutnya. Harapannya bersama masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat, perusahaan, ataupun donor dan pihak-pihak lainnya kita dapat bekerja sama melalui upaya-upaya peningkatan terkait masalah-masalah perubahan lingkungan dan alam, kesetaraan gender dan inklusi sosial, dan juga kesejahteraan anak dan masyarakat. Saya mengakhiri pengantar ini dengan mewakili Wahana Visi Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan semua jajarannya hingga di tingkat desa, dan juga kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sumba Timur, tokoh adat dan juga tokoh agama, serta anak-anak atas semua karya baik yang sudah dilakukan bersama-sama dengan WVI selama ini. Semoga hal yang baik ini menjadi penyemangat buat kita semua dan mari kita terus lanjutkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Australian Government, DFID ANCP, World Vision Australia dan juga World Vision US dan rekan-rekan WVI AP Sumba Timur yang sudah bersama-sama mendukung program AIRED
dan juga proses riset yang dilakukan di Sumba Timur ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman tim dari PRG Universitas Indonesia yang dalam hal ini juga bersama dengan WVI melakukan kajian dan juga menjadi narasumber dalam sesi diseminasi pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semua, mitra WVI dan staf WVI yang hadir dan berpartisipasi. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk terus belajar dan meningkatkan pelayanan kita. Dan terima kasih tentunya kepada teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi pertemuan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya kegiatan dapat berjalan lancar dan memberi manfaat kepada kita semua dan memberi dampak bagi anak-anak di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ayu. Baik, terima kasih Kak Mitra atas sambutannya. Baik, terima kasih juga teman-teman yang masih ada di sini. Setelah ini kita akan langsung ya mendengarkan paparan hasil penelitian dari teman-teman Pusat Riset Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Baik, kepada Mbak Mia, Mbak Asti, dan teman-teman, waktu dan tempat kami berikan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, baik. Saya akan langsung saja memaparkan hasil penelitian kami. Ini adalah penelitian tentang dimensi kesetaraan gender dan inklusi sosial bersingkat GESI dalam proyek IRAT di Sumba Timur. Kami fokuskan pada pembelajaran dari praktik baik. Tadi Kak Mitra sudah menyampaikan latar belakangnya, jadi kami akan langsung pada hasil penelitian saja ya Ibu Bapak. Baik, ini adalah sudah sampai Kak Mitra. Nah, kami sampaikan sedikit tentang penelitian yang kami lakukan. Ini adalah penelitian yang mencoba menelusuri bagaimana proyek IRAT berkontribusi pada peningkatan 5 komponen GESI di tingkat individu, rumah tangga, dan masyarakat di Hahur. Saya akan sampaikan pelan-pelan nanti 5 komponen tersebut, akses partisipasi, pengambilan keputusan, sistem, dan juga kesejahteraan mental atau well-being. Dan nanti ada diselingi dengan video. Metodenya adalah pengambilan data primer, kemudian pengambilan data sekunder, dan narasumbernya berjumlah 121 orang, di mana di dalamnya ada 27 perempuan dan 29 laki-laki yang diwawancarai, dan ada peserta FGD 56 perempuan dan 9 laki-laki. Lokasi penelitian sudah disebutkan oleh Kak Mitra tadi. Tim peneliti adalah 6 perempuan peneliti PRG UI dan dibantu oleh 3 laki-laki fasilitator lokal. Pak Ayu, apakah penerjemah mau menerjemahkan dulu atau saya langsung dulu masuk ke akses dan kemudian nanti video? Baik, kalau memang bisa langsung diterjemahkan oleh penerjemah dalam bahasa Inggris, saya akan langsung masuk ya ke berikutnya yaitu tentang akses dan nanti kemudian akan ditampilkan video tentang akses. Baik, yang pertama ini adalah dampak proyek IRAT terhadap akses. Ini yang kami temukan adalah kelompok wanita tani, maaf ya ada salah typo. Salah ketik atau typo, kelompok wanita tani memperoleh akses pelatihan dan pendampingan teknis untuk meningkatkan produksi lahan dan kemudian juga perempuan dapat menjual produk makanan mereka di pasar yang lebih besar dengan harga yang lebih baik. Mbak Ayu, apakah penerjemah akan, terutama penerjemah bahasa Inggris, akan menerjemahkan setelah ini? Bagaimana? Atau saya teruskan dahulu? Saya teruskan dahulu ya. Baik. Lalu semua keluarga yang memiliki kakak beserta seluruh anggotanya, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, memperoleh akses untuk mengikuti kegiatan palotang. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kemampuan masyarakat dalam regenerasi atau dalam memelihara tanaman secara alami sehingga bisa tumbuh dengan baik dan juga dalam rehabilitasi lahan. Selain itu, Demplot Dapur Hidup
yang merupakan bagian dari proyek IRED, ini memberikan akses bagi perempuan yang tidak memiliki hak atas tanah untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan lahan. Baik, saya stop di sini dulu. Mbak Mia? Ya. Mbak Mia, boleh ini dijeda untuk interpretasinya? Ya. Per poin ya, per poin dijeda, baik. Per poin di PPT dijeda untuk interpretasi. Ya. Ya. Maaf tadi saya sudah tanyakan Mbak Ayu. Apakah akan diterjemahkan langsung sekarang? Saya tunggu. Boleh di-share screen lagi? Ya. Baik. Kak Terry, interpreter bisa per poin ya? Kita per poin bullet point ini diterjemahkan, setelah itu kita lanjut. Bagaimana? Atau per kalimat ini? Baik. Jadi per kalimat berhenti dulu, setelah itu kita lanjut. Baik, baik. Oke, saya akan lanjutkan, teman-teman. Baik. Mbak Mia, bisa dilanjutkan? Ya. Untuk informasi tentang dampak proyek IRED terhadap akses yang berikutnya adalah melalui program Sekolah Hijau. Ini adalah program yang melibatkan semua siswa di sekolah tanpa memandang jenis kelamin, kasta, kelas, dan agama. Dan langkah melibatkan semua siswa di sekolah itu memberi akses anak-anak dari kasta yang lebih rendah untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan lingkungan hidup. Silakan Mbak Eri untuk diterjemahkan. Kak Terry, apa bisa saya lanjutkan? Boleh dilanjut, Mbak Mia? Ya. Oke. Semua warga, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, ini dapat memiliki akses terhadap air bersih secara mudah dan aman ya melalui program IRED ini. Dan hal tersebut memudahkan perempuan yang memang dalam banyak keluarga mereka bertanggung jawab menyediakan air di keluarga. Baik. Sambil menunggu Kak Terry menerjemahkan slide
akses sampai di sini, Mbak Ayu. Apakah akan dilanjutkan dengan pemutaran video akses? Iya, silahkan Mbak Ayu kalau videonya mau ditampilkan, video tentang akses. Saya izin untuk apakah saya stop share. Mudah-mudahan Kak Terry sudah selesai menerjemahkan. Baik. Mbak Mia, kita video dulu. Ya, saya stop share ya. Pergi ambil air. Kalau dari jam 6 pagi ke mata air, pulangnya jam 8. Nih, pulang sibuk dengan masak, dengan kerja di dapur atau di kebun. Jam begini lagi sekitar jam 3 kita ke kali lagi, pergi timba air, pergi cuci pakaian, pulang lagi sudah jam 5. Jadi nih menurun, mendaki, setengah mati jalannya jauh lagi. Perempuan nih yang cuci pakaian, ambil air. Kalau laki-laki kan di kebun sudah. Kalau adik-adik yang bisa pikul air hanya bawa jerigen 1. Bisa pergi juga, pergi mandi, pergi ambil air 1 jerigen bisa. Tapi yang lebih ibu-ibu. Saya juga ibu, waktu saya hamil, dari anak pertama itu, saya juga dari hamil pertama itu, sampai jalan 9. Sebentar lagi mau tunggu bulan, saya masih ke mata air, pergi cuci pakaian, pergi timba air. Air sudah naik di sini kan ringan. Kita paling tidak kenal jam lagi kalau kita datang ambil air. Paling biar jam 6 kitanya datang pakai dengan motor. Sudah dekat, pada kalian susah, jauh, menurun, mendaki, setengah mati juga diambil air. Kalau di sini kan dekat sudah, ringan. Kalau ada motor tidak sampai juga setengah jam dari rumah ke bak sini. Kalau dikalikan 2 jam, paling kalau ada pakaian, paling 2 jam lebih lah lama dikali. Di sini kan tidak sampai. Nama saya Ibu Esther. Oke, baik. Saya akan lanjutkan ya pemaparan terkait dengan di domain JC yang kedua, yaitu partisipasi. Oke. Dampak proyek AIRET terhadap partisipasi, ini ada beberapa hal. Nah, pertama, proyek AIRET secara umum telah mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di bawah proyek AIRET. Namun, masih terdapat tingkat partisipasi yang berbeda. Misalnya dalam pelatihan pemadam kebakaran, perempuan terlibat tapi masih terbatas pada kesehadiran fisik. Beberapa perempuan berpartisipasi sebagai anggota pemadam kebakaran dan komite air, namun
belum terlibat aktif dibanding dengan anggota laki-laki. Saya berhenti di sini untuk memberikan kesempatan pada Mbak Terry yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Silakan Mbak Terry. Oke. Berikutnya, partisipasi perempuan yang lebih berarti sudah dapat ditemukan dalam pengolahan produk pertanian untuk menghasilkan makanan kemasan, juga melalui pelatihan memulai bisnis. Tadi ada contoh tentang kacang telur tadi ya. Dalam pelatihan-pelatihan tersebut, para perempuan dapat menyampaikan pendapat atau gagasan mereka mengenai produk apa yang ingin mereka jual, harganya, dan bagaimana cara mereka menjualnya. Silakan Kak Terry menerjemahkan. Baik. Oke, saya akan melanjutkan paparan tentang partisipasi berikutnya, yaitu dalam kegiatan yang dikelola oleh proyek IRED, perempuan dapat berpartisipasi dalam penjualan ya hasil pertanian mereka karena memiliki pengetahuan tentang sistem pasar dari penelitian IRED. Silakan Kak Terry. Oke. Berikutnya, melalui beberapa kegiatan dalam proyek IRED, kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertemuan yang diselenggarakan pemerintah desa juga meningkat. Selain para perempuan, anak-anak dapat berpartisipasi dalam diskusi dan menyuarakan kepedulian mereka tentang lingkungan hidup. Sambil menunggu Kak Terry menerjemahkan, Pak Ayu, setelah ini silakan video tentang partisipasi dapat ditayangkan. Saya rasa Kak Terry sudah selesai menerjemahkan. Saya akan stop share. Silakan kalau mau ditampilkan. Silakan. Dulu kita belum dapat INDWI, kita mau bikin lahan, kerja sendiri, bikin kebun. Kita tanam jagung dengan jagung roti ubi kayu. Sebelumnya dari padang, rumput semua. Banyak orang kita, orang di desa Napu, ya masih ada di sana punya kawan ini toh. Semua turun semua, kita berkelompok, kita bawa linggis, bawa sabit, kita cabut rumput supaya bersih dia. Bawa bekal juga ya dengan air. Iya, pergi sendiri rame-rame kawan, masing-masing kita cari. Kan mama tua sudah patah dengan tangan, tidak bisa dapat banyak-banyak. Ini sudah tanam ini mahoni supaya lancar terus ini air karena ada ini pohon-pohon yang sejuk. Kita ingat cucu anaknya kita, masa depannya untuk kalau besar ini mahoni dipotong untuk bikin rumah. Kita tidak suka jual.
Saya ikut program AIRED itu dari tahun 2017. Itu banyak kegiatan yang kami ikut. Salah satunya kegiatan sekolah hijau. Kami menanam pohon di lokasi yang sudah disediakan dari desa kami, yaitu di lokasi sekolah SD Impres Prebakul. Saya penghijauan mengajak adik-adik untuk menjaga kebersihan lingkungan supaya lingkungan kami tetap terjaga dan tidak terlihat seperti pada musim kemarau. Yang membuat saya tertarik untuk kegiatan FI itu bisa menguji mental kami, menguji keberanian kami untuk lebih percaya diri berbicara di depan umum dari desa kami ke jenjang yang lebih tinggi semacam di kecamatan sampai ke kabupaten. Bisa menjadi dorongan buat saya dan menjadi manfaat untuk saya juga, sehingga sampai sekarang saya bisa menjadi seorang tutor PAUD dan memberi gambaran untuk anak-anak didik saya supaya lebih maju lagi ke depannya. Mau mengenal nama saya? Nama saya Grice Suryani Atalanga. Saya perwakilan dari Forum Anak. Terima kasih. Berikutnya sebenarnya saya akan memaparkan temuan berikutnya untuk 3 domain. Tapi ini saya memperoleh kabar Pak Bupati sudah hadir. Mbak Ayu, apakah saya lanjutkan dulu atau kita undang Pak Bupati untuk memberikan sambutan? Terima kasih Mbak Mia. Sini telah hadir Bapak Bupati. Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati terlebih dahulu. Baik. Selamat pagi, salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas PMD Provinsi NTT, Bapak Ibu Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Direktur Nasional WPI, Camat Pakar, tim peneliti dari BPG SK Universitas Indonesia, Bapak Ibu perwakilan masyarakat, singkatnya undangan sekalian yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita boleh bertemu secara virtual pada kegiatan destinasi hasil penelitian gizi proyek IRED saat ini. Tentu saya secara pribadi maupun pemerintah Kabupaten Sumba Timur sangat mengharapkan hasil penelitian yang dilakukan selama ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan menjadi lebih baik, memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama masyarakat penerima manfaat di Kecamatan Harang. Antara lain dapat menambah penghasilan masyarakat, memotivasi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan keterampilan, sehingga apa yang menjadi tujuan dari program proyek IRED atau Indonesia Rural Economic Development untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelestarian lingkungan dan peningkatan rantai nilai pasar dapat tercapai. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, melalui kesempatan ini saya secara pribadi dan masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada BPI
dan Pusat Riset Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, yang telah melaksanakan penelitian dan telah bekerjasama dengan masyarakat yang paling rentan tanpa membedakan agama, ras, etnis, juga jenis kelamin, yang semuanya benar-benar membantu mereka dapat beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang terjadi. Kita tahu bersama bahwa pelibatan seluruh elemen dalam masyarakat, baik perempuan, anak, dan kaum disabilitas, kunci keberhasilan dalam pembangunan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan harapan agar hasil kajian yang disampaikan hari ini akan membantu kita melihat pembelajaran bernilai positif yang bisa dilanjutkan dari proyek ini. Dapat menjadi rekomendasi bagi perangkat daerah dan lembaga-lembaga terkait dalam hal pemilihan kebijakan perencanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat penerima maupun masyarakat secara keseluruhan. Sungguh kami berterima kasih karena tidak saja kami mendapatkan manfaat masyarakat di Sumba Timur ini di bidang ekonomi dan lingkungan dan berkaitan dengan gender. Lebih daripada itu memang dengan hadirnya WPI memberikan support kepada masyarakat tentunya sebagai sasaran menjadi lebih percaya diri untuk bagaimana sesungguhnya dia bangga menjadi perempuan Sumba. Dia bangga juga menjadi warga walaupun dalam keadaan yang terbatas disabilitas. Sehingga dengannya harapan kami bahwa proyek ini katakanlah pertama, kalaupun tidak dilanjutkan, tapi menjadi bagian kami bisa mereplikasinya pada kecamatan yang lain. Dan kalau sekiranya diperkenankan, mungkin saja WPI tidak cukup. Ya, hanya berhenti sampai di HH. Karena HH itu hanya awalnya kedatangan orang Sumba. Masih ada lagi di sana di Pulau Wijil yang masih dibutuhkan. Ya. Tapi sudahlah, ini adalah sebuah perjalanan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya kegiatan ini, destinasi ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan kiranya berkenan dan memberkati kita, dan apapun yang kita upayakan kalau dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas, kita yakini bahwa semuanya pasti diberkati. Terima kasih. Selamat siang. Salam. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, salve Rahayu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bupati Sumba Timur yang telah memberikan sambutan. Izin kami lanjutkan acaranya ya Bapak. Baik. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya mohon izin untuk melanjutkan paparan ya, Mbak Mia kami. Ya, saya izin ya, lanjutkan ya. Oke, baik. Berikutnya adalah temuan kami tentang dampak proyek AIRED terhadap pengambilan keputusan. Nah, melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan proyek AIRED, para perempuan belajar bagaimana mengolah hasil panen menjadi makanan kemasan dan juga cara menjualnya. Hal ini membuat perempuan memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan untuk 3 hal. Jadi sebelum saya teruskan, silahkan Mbak Terry menerjemahkan dulu. Oke. Saya rasa sudah bisa diterjemahkan ya. Hal pertama yaitu memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan cara menjual hasil panen
dan cara menggunakan pendapatan dalam keluarga. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan harga makanan kemasan yang mereka hasilkan, memilih pembeli, dan juga bernegosiasi di pasar. Kemampuan berikutnya adalah kemampuan mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat desa, yaitu dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Silakan Mbak Terry, terjemahkan. Oke. Saya lanjutkan slide berikutnya tentang dampak proyek IRAED terhadap pengambilan keputusan. Walau secara sosial budaya perempuan tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang tanah di tingkat keluarga dan masyarakat, kegiatan dapur hidup dalam proyek IRAED ini membantu para perempuan membangun kemampuan pengambilan keputusan dalam mengelola dapur hidup di pekarangan rumah mereka. Silakan Mbak Terry terjemahkan. Hal berikut terkait dengan kemampuan pengambilan keputusan, yaitu peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam organisasi, khususnya organisasi perempuan seperti kelompok wanita tani dan kelompok perempuan lainnya. Ini mendorong mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa seperti yang telah saya sebutkan tadi. Silakan Kak Terry jelaskan. Sambil menunggu Kak Terry menjelaskan, mohon dipersiapkan video terkait dengan dampak proyek IRAED terhadap pengambilan keputusan. Oke, saya rasa Mbak Terry sudah selesai menerjemahkan. Saya akan stop share. Silakan, video dapat ditayangkan. Saya sebagai petani di Desa Prebakul, saya lebih banyak menanam kacang karena di sini kita di Prebakul tidak ada lahan jagung. Di situ kami panen, kami hanya jual di pasar sini. Ada juga yang dijual sampai di Wengapu. Kami menjual dengan kulit ya 10.000, kalau jual biji 20.000. Kadang juga supplier itu dia pakai orang di sini untuk cepat dia mendapat kacang. Kalau kita hitungnya dia rasa rugi karena dia yang tentukan harga. Tapi yang sebenarnya itu kita punya barang, kita sebenarnya yang tentukan harga. Kami gabung dengan IRAED ini tahun 2016. Jadi 22 Desember 2016 kami memproduksi kacang telur. Ada juga kami pelatihan untuk bagaimana menjadi ketua kelompok yang bagus itu. Saya yang jadi ketua kelompok, ya tanggung jawab yang besar. Bagaimana sih saya bisa mengkoordinir, bagaimana sih saya bisa menjaga kelompok ini tetap baik, apalagi saya hanya tamatan SD. Saya tetap berusaha bagaimana caranya supaya dorang bisa dapat informasi. Dalam 1 bulan itu setiap tanggal 15 kami produk. Kadang ada juga yang bilang dia tidak pusing begitu. Kebanyakan juga bilang ada sibuk. Kadang juga dorang tidak kasih info di saya. Saya tegur sama dorang. Saya tidak pernah pakai emosi, tidak pakai marah-marah begitu atau omong kejelekan, tidak. Ada juga pelatihan cara penjualannya. Saya jual keliling kantor. Jadi kesepakatan memang kami dari kelompok itu yang 100 gram 10.000. Jadi yang 250 gram itu 20.000.
Kalau titip di toko, Aci bilang kasih sudah 9.000, biar saya jual 10.000. Yang harga 20.000 itu kasih dia 19. Saya bilang iya. Kita ada 16 orang. Nanti pembagian keuntungannya itu siapa yang hadir setiap bulan, di situ yang dapat banyak. Memang kami punya kendala ketika sudah ada COVID. Ibu yang ada nomor saja itu saja yang saya imbau, kalau tidak saya pakai WA, termasuk Ibu Bupati. Mereka itu tinggal telepon. Kami beruntung sekali karena dalam 1 kilo itu ketika sudah dikemas saya dapat 150. Ketika kami sudah punya perkembangan, di desa juga sudah menerima kami untuk kasih bantuan itu untuk peningkatan ekonomi rumah tangga. Hasil penjualan kacang telur itu untuk biaya anak yang kuliah. Puji Tuhan, saya sangat-sangat berhasil. Saya benar-benar senang sekali untuk menjadi bergabung. Nama saya Lingga Wandal. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya untuk pemaparan tentang hasil temuan kami terkait dengan dimensi gizi yang lain, yaitu terkait dengan sistem. Ya. Yang dimaksud sistem adalah sistem pengelolaan masyarakat, baik melalui sistem pemerintahan maupun sistem sosial budaya. Berikut perkenalkan saya memaparkan dampak proyek AIRED terhadap sistem. Ya. Yang pertama, proyek AIRED ini memprakarsai komunitas peduli kebakaran dan komite air, di mana perempuan dan kelompok rentan yang terpinggirkan dapat terlibat secara aktif. Silakan Kak Mitra terjemahkan dulu. Jika keterlibatan aktif tersebut dapat dilanjutkan, maksud saya keterlibatan dari para perempuan dan kelompok rentan yang terpinggirkan tersebut dapat dilanjutkan, hal tersebut dapat mendorong perubahan sistem sosial budaya yang selama ini masih memberikan kesempatan yang terbatas pada perempuan dan kelompok rentan. Baik, silakan Kak Petra, saya lanjut ya. Yang berikutnya masih tentang dampak proyek air terhadap sistem. Ini ada kaitan dengan keberadaan komite air dan juga instalasi saluran air. Komite air ini menjamin pembagian air secara merata untuk semua keluarga dengan tidak memandang strata sosial. Dan hal itu membuat akses atas air terbuka bagi semua orang dan memudahkan perempuan dan individu penyandang disabilitas untuk mengakses air. Silahkan Kak Terry, terjemahkan. Namun demikian, perubahan sistem yang dipengaruhi oleh terbukanya akses atas air melalui pengaturan oleh komite air dan pembangunan instalasi air jadi terganggu karena kerusakan akibat bencana beberapa waktu yang lalu. Baik, berikutnya peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi perempuan pemimpin di organisasi, baik organisasi perempuan maupun organisasi masyarakat lainnya di tingkat desa, ini memperkuat peran mereka di dalam sistem pemerintahan desa. Hal ini juga berpotensi mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa yang selama ini dipengaruhi oleh sistem sosial budaya setempat. Sambil menunggu Kak Terry menerjemahkan, silahkan kalau akan dipersiapkan pemutaran video tentang
dampak proyek area terhadap sistem. Saya rasa Kak Teri sudah selesai menerjemahkannya. Saya akan stop share. Dulu kalau bikin kampung, pohon yang tumbuh cuman kelapa sama asam. Tantangan itu memelihara pohon kebakaran. Dan yang membakar padang itu karena dia belum memiliki kesadaran yang tinggi begitu. Bagaimana efek buruknya kalau membakar padang itu? Dari dulu itu unsur kayak ini kebiasaan, tidak ada tradisi. Kalau membersihkan lahan itu dan membakar, karena pada prinsipnya semut dan tikus juga orang bilang dihabiskan. Dan orang yang punya hewan itu yang nomor satu bakar padang. Karena orang dulu bilang tanpa membakar padang hewan tidak gemuk. Kalau tak bakar itu padang, hujan datang banjir. Kebun tidak jadi lagi, kan sudah gundul ini padang ini. Nah, setelah kami bergabung dengan AIRET, setiap kali kami bertemu dengan masyarakat, baik di kelompok atau dimanapun, kami selalu anjurkan itu. Bagaimana? Kami tidak mengatakan bahwa harus pulihkan, tidak. Coba dulu. Semusim untuk tidak membakar. Ya, kegiatan AIRET sudah dilatih begitu. Sampai terbentuk MPA, masyarakat peduli api yang istilahnya kelompok. Makanya dari pelatihan itu sering saya anjurkan kepada teman-teman petani juga. Lebih baik kita tanggulangi daripada pemberantasan. Jangan sampai ada kebakaran, kita bikin ilaran dulu. Sampai pemerintah desa juga membuat aturannya. Salah satunya membakar padang itu punya sanksi. Kan kita membuat suatu waktu untuk berkumpul di kantor desa untuk menyepakati itu. Dan sudah ada yang pernah melanggar, denda. Denda itu dimasukkan ke biaya desa. Tapi sekarang pemerintah desa juga bilang, siapa punya wilayah dalam semusim itu tidak terbakar, dia akan dikasih biaya. Ya, kalau tidak bakar padang lagi, menghijaukan ini padang, bisa juga ada kayu yang apa ini kita bikin, ambil kayu api. Tapi sekarang kalau dapat jagung kita jual untuk anak sekolah. Mulai dari AIRET punya proyek ini ya sedikit demi sedikit sudah banyak yang sadar. Ini kampung tuh beberapa kali tidak kebakaran, yang namanya erosi tidak ada. Hasil pertanian sedikit meningkat, kesediaan pangan untuk ternak sudah tidak kurang, dan juga pupuk organik selalu ada. Itu hasil daripada tidak membakar padang. Nama saya Kristina Banjauru. Nama saya Meta Tanggumanang. Baik, terima kasih Bu Bapak. Tadi sudah mendengarkan atau menonton video tentang dampak proyek AIRET terhadap sistem. Berikutnya, izinkan saya memaparkan dampak proyek AIRET terhadap domain gizi yang terakhir, yaitu yang disebut sebagai kesejahteraan mental atau well-being. Secara keseluruhan, walau masih terbatas, proyek AIRET telah membuka akses, meningkatkan partisipasi, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mempengaruhi perubahan sistemik. Hal tersebut berdampak positif pada kesejahteraan mental perempuan, anak perempuan, dan anak laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya karena adanya peningkatan mulai dari penghasilan keluarga, kemudian kapasitas dan agensi atau daya mereka untuk mengambil keputusan. Silakan Kak Teri menerjemahkan. Baik, berikutnya tadi sudah disebutkan dalam beberapa domain DJC lainnya,
bahwa beberapa perempuan pemimpin memperoleh kepercayaan diri yang tinggi dan kapasitas kepemimpinan yang kuat melalui pelatihan ARET. Antara lain, mereka ditunjuk oleh pemerintah desa untuk melanjutkan proses pengorganisasian masyarakat, dan tentu saja tugas itu memungkinkan mereka untuk mengekspresikan potensi mereka dan mendapatkan penghargaan, dan tentu saja rasa percaya diri yang sangat tinggi, dan itu sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mental mereka. Kan Kak Teri, saya siap-siap untuk menampilkan slide berikutnya tentang dampak proyek ARET terhadap kesejahteraan atau well-being. Oke. Berikutnya, anak laki-laki dan anak perempuan yang berpartisipasi dalam forum anak dan kegiatan sekolah hijau itulah memperoleh selain kapasitas kepercayaan diri dan harga diri yang lebih baik ya, melalui kompetisi antar sekolah maupun kesempatan bicara pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikutnya, beberapa remaja putri mampu mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi daripada menikah di usia muda ya. Dia mampu mengatakannya kepada orang tuanya. Berikutnya, kesejahteraan mental individu penyandang disabilitas dapat meningkatnya melalui kemudahan akses atas air dan juga keterlibatan dalam kegiatan. Partisipasi individu penyandang disabilitas dalam pengelolaan lahan dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka, meningkatkan kemampuan, dan tentu saja meningkatkan kapasitas. Sambil menunggu Kak Teri selesai menerjemahkan, mohon disiapkan video tentang dampak proyek ARET terhadap kesejahteraan mental atau well-being. Saya akan stop share supaya video bisa ditampilkan. Ada itu memang kami masyarakat itu susah sekali. Yang paling terutama itu air. Harap musim hujan saja baru bisa kerja. Itu pun hasil-hasil kebun itu panen. Tidak ada memang yang bisa untuk menghasilkan uang. Paling sebatas untuk kami makan. Itu yang pendampingan dari BPI untuk tanam pohon, tanaman umur panjang. Olah lahan, olah lubang, ini strasering. Terus lagi kegiatannya masih ada pengolahan pangan lokal. Cara jual belinya itu dilatih dan didampingi memang dari WFI dengan IKRA. Bagi kawan-kawan yang bisa untuk ikut pelatihan nanti pulangnya disampaikan kepada semua masyarakat. Nah, kalau mama ikut pelatihan, pulang langsung ceritakan di teman-teman, langsung buat kegiatan. Jadi sekarang sudah bisa buat kegiatan sendiri, sudah bisa jual sendiri, sudah bisa olah sendiri. Jadi di semua setiap rumah itu sudah punya tanaman. Itu dari hasil jual sayur dengan olahan pangan lokal itu jadi mama sisipkan untuk tabungan anak. Jadi waktu saya punya anak-anak masuk SMA, jadi tidak terlalu ada kesulitan. Tidak seharusnya jual hewan atau pergi di laut, tetapi dorang tinggal ambil tabungan sendiri untuk dorang belanja biaya sekolahnya dorang. Mama buka usaha. Itu dari hasil pengolahan pangan lokal dengan tanam sayur.
Jadi mama simpan sudah di koperasi. Habis itu mama pas Alsen mau jalan pergi kuliah, langsung mama pengajuan. Itu 15 juta. Saya buka dengan usaha 10 juta, yang 5 juta kan saya kasih ke Alsen. Mama berbangga dan senang sekali kalau ikut pelatihan dan terlibat dalam kegiatan. Karena kalau kita tidak ikut dalam pelatihan dan tidak terlibat dalam kegiatan, berarti kita tidak bisa untuk merubah kita punya pola pikir. Semua kawan-kawan sudah orang Kristen. Mama sendirian masih dalam aliran kepercayaan. Mama rasa minder juga. Dari WFI tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Nama saya Ibu Taurumai. Baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Mbak Ayu, karena waktu terbatas, sebetulnya masih ada slide tentang catatan pembelajaran dan kesimpulan, tapi saya rasa mungkin lebih baik digunakan untuk tanya jawab. Apakah boleh usul demikian, Mbak Ayu? Ya, baik, silakan. Baik. Terima kasih atas paparannya dan juga terima kasih terhadap rekan-rekan dan juga pemerintah Sumba Timur yang sudah bersedia hadir. Sekarang kita akan masuk sesi tanggapan dan juga tanya jawab dengan tim peneliti, mungkin dari masyarakat atau dari Bapak Ibu dinas atau Pemda atau Bapak ingin bertanya. Kami persilakan dan akan dipimpin oleh Mbak Asti dari PRG UI. Silakan Mbak Asti. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Selamat siang teman-teman semua, salam dari Jakarta. Kita langsung mulai saja sesi ini. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau dari teman-teman semua terkait dengan paparan dari Mbak Mia dari PRG UI, silahkan diajukan. Saya akan coba memandu sebagian ini. Ada pertanyaankah? Mungkin dari Bapak Ibu, dari Sumba, dari desa yang kebetulan kami mendapat kehormatan untuk datang, dan juga mungkin dari Bapak Ibu dari dinas-dinas setempat atau dari rekan-rekan yang lain, silahkan. Oh iya, pertanyaan juga bisa dimasukkan di dalam kolom chat dalam Zoom ini. Jika kebetulan mungkin sinyalnya kurang baik, nanti akan saya bacakan. Ya, silahkan. Dengan dari Bapeda Sumba Timur, silahkan Bapak. Mohon perkenalkan diri dulu, kemudian pertanyaan. Tes, bisa masuk suaranya? Bisa Pak Adi. Ya, perkenalkan saya Pak Adi dari perencana dari Bapeda. Saya mau menanggapi beberapa hal poin penting dari IRET di Kecamatan Hahar ini. Ya, yang pertama kali mewakili pemerintah kami mengapresiasi bagaimana temuan-temuan dari teman WFI dan juga UI Pusat Studi Gender ya terkait temuan IRET di wilayah utara. Ya, memang sebagai ini kami pikir ini merupakan role model paling ini bagaimana ekonomi di level desa bisa menjadi berkontribusi besar pada pembangunan di kabupaten. Yang kedua, memang khusus persoalan di wilayah utara ini adalah sebetulnya persoalan terbesarnya adalah akses air, sehingga tadi hal-hal yang berkaitan dengan akses air menjadi tantangan terbesar. Memang data terbesar dari akses air di Kabupaten Sumba Timur sesungguhnya kalau secara overall ya di Kabupaten Sumba Timur akses sumber airnya banyak.
Sungainya justru sungainya terpanjang ya di Kabupaten Timur 1.300, panjang 1.300 km. Terpanjang di NTT. Hanya yang menjadi persoalan terbesar adalah layanan air itu yang sampai ke masyarakat yang menjadi tantangan karena nilai konstruksinya yang begitu besar, sehingga ekses terhadap gender karena memang itu yang menjadi tantangan. Kami memaknai bahwa perempuan harus mengambil air itu menjadi tantangan, bisa dalam tanda kutip sebagai kekerasan. Yang berikut, kami berharap dari temuan-temuan ini bisa menjadi model karena bisa menjadi model di 20 kecamatan ya, karena Kecamatan Hahar satu bisa direplikasi. Bagaimana replikasi ini bisa di 20 kecamatan dan 130-an desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Yang berikut, kami juga berharap nanti kalau misalnya ada gap-gap yang menjadi kontribusi dari pemerintah bisa kami dapatkan, sehingga penguatan-penguatan selain dilakukan oleh rekan-rekan dari WFI bisa disupport oleh Pemda. Nanti kami melalui Pemda siap untuk memfasilitasi di mana ruang-ruang yang bisa dimasuki, kalau bisa diteruskan, karena tadi dari 2015 sampai 2020 ya, kalau tidak salah bisa di ini. Tadi dengan terkait juga akses walaupun tadi penelitian ya, kalau saya penelitiannya banyak kualitatif ya, walaupun kami secara general mungkin kalau kami juga bisa dapat pengukurannya mungkin kami bisa peroleh. Saya pikir demikian Bu moderator, tambahan dan masukan. Nanti kami bisa diskusi lagi ketika ada perkembangan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adi dari Bapeda. Ini berarti lebih banyak tanggapan ya Pak ya, bukan pertanyaan, atau apakah ada pertanyaan? Iya, tanggapan. Jadi tadi apresiasi yang pertama, kemudian bagaimana akses itu, sebenarnya airnya ada tapi sulit untuk bisa dialirkan ke rumah di tempat di mana dibutuhkan, jadi bisa menimbulkan kekerasan untuk perempuan. Juga kemudian ini bisa jadi model, dan bagaimana jika ada proses yang lain, pemerintah bisa memberikan support yang lebih jauh, terutama untuk untuk kecamatan-kecamatan yang lain. Terima kasih banyak. Apakah ada pertanyaan lain dari rekan-rekan dari Bapak Ibu yang lain untuk baik tim PRG maupun juga mungkin WFI yang mengimplementasi program ini di Sumba Timur? Silahkan. Mbak Asti, mohon izin sedikit tadi merespon Pak Adi. Jadi ya, silahkan. Menarik sekali gagasan atau keinginan untuk melakukan replikasi di kecamatan lain. Kalau boleh, kami ingin mengusulkan, mungkin sebelum direplikasi ada baiknya juga dilakukan sedikit assessment kecil, Pak. Tidak harus penelitian akademik yang sudah dilakukan, tapi assessment kecil tentang kondisi lingkungan dan tentu saja kondisi sosial ekonomi, walaupun sama sukunya, tetapi tiap desa kecamatan pasti punya kondisi sosial ekonomi sendiri. Kemudian soal pengukuran, karena ini adalah penelitian kualitatif, Pak, jadi tidak menggunakan ukuran-ukuran yang baku, tapi justru mendengarkan, menggali secara mendalam pengalaman dan kemudian juga gagasan dan keinginan dari para narasumber kami yang berjumlah sekitar 122 orang di 9 desa di kecamatan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Mia. Ini kebetulan ada masukan, ada pertanyaan yang masuk melalui chat. Yang pertama itu ada pertanyaan, bagaimana penelitian ini melihat peran laki-laki dalam pencapaian integrasi GESI yang dipaparkan tadi? Kita jawab satu-satu aja dulu ya Mbak, nanti saya bacakan yang berikutnya. Silakan. Oke. Baik. Jadi kami melihatnya tidak fokus saja kepada perempuan, ibu bapak, tapi tentu saja juga melihat bagaimana dalam tiap desa
dan juga kemudian dalam beberapa kelompok yang bercampur tadi ya, seperti komite air, kemudian komite-komite lain yang memang bercampur, bagaimana peran laki-laki dan perempuan. Nah, yang kami temukan adalah ketika para laki-laki itu kemudian membuka ruang atau membuka akses tadi bagi para perempuan dan kelompok rentan, di situ mulai terjadi sebetulnya proses untuk bisa sama-sama meningkatkan kemampuan, terutama kemampuan perempuan yang sebelumnya mungkin terbatas ya, dan sehingga kemudian laki-laki dan perempuan bisa sama-sama bersama-sama kemudian meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan, dan mudah-mudahan ini kalau diteruskan bisa membawa perubahan sistemik karena kemudian bisa sama-sama memikirkan desanya bersama-sama. Terima kasih Mbak Asti. Baik, terima kasih Mbak Mia. Jadi terpenting memang laki-laki membuka ruang ya, sehingga yang lain bisa ikut terlibat. Oke. Adakah pertanyaan atau tanggapan lain? Silahkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Ini kebetulan sudah 11.30 Mbak Asti. Oke, ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita kembalikan saja forumnya ke Mbak Ayu ya, untuk kita lanjutkan ke bagian berikutnya dari acara ini. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih atas paparan, tanggapan, dan juga pertanyaannya. Sekali lagi nih kita, apakah ada tanggapan lain mungkin dari teman-teman Sumba Timur yang dari desa ya? Bapak, Ibu, Mama, Bapak yang dari desa, dari Hahar, apakah ada yang mau memberikan tanggapan kah? Terakhir ini. Kami dari AP Sumba Timur, dari masyarakat desanya. Ya. Silakan Bapak. Ya, selamat siang, shalom. Ya, kami, ya kebetulan nama saya Ali Jangga Tika. Ini kebetulan saya sebagai mantan penjabat kepala desa khususnya di Desa Kadang yang lalu selama 2020-2021. Nah, yang saya lihat bahwa kontribusi dari kerjasama DPI dengan desa itu cukup dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pemberdayaan khusus untuk yang berkaitan dengan gender, ya, cukup terasa untuk di kami masyarakat. Maksudnya ada keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan. Terus terkait dengan pemberdayaan ekonomi rumah tangga juga, ya kebetulan di desa kami ini ada 3 sumber mata air atau perpipaan. Ya, untuk air itu sendiri ya cukup tersedia lah, sehingga selain masak, minum dan MCK itu dimanfaatkan untuk di lahan-lahan pekarangan dalam arti dapur hidup. Nah, jadi sebenarnya kalau yang dulu sumber air itu belum tersedia dan itu masih diambil dari tempat yang agak jauh dari kali, ya mungkin peran daripada perempuan itu masih karena lebih dominan dilaksanakan oleh perempuan. Tapi karena dengan adanya sumber air, fasilitas air bersih lewat perpipaan yang ada ini mengurangi, dan itu membantu sekali untuk memanfaatkan lahan pekarangan itu sebagai penyedia sayur-sayuran, bahkan lebih juga dijual di pasar desa seperti Lombok, Bawang. Ya, mungkin seperti itu. Yang berikut terkait juga dengan sanitasi
ada ketersediaan fasilitas buang air air besar, sudah tersedia fasilitas. Hampir semua masyarakat itu punya fasilitas jamban keluarga, baik itu yang diswadaya langsung oleh masyarakat atau rumah tangga itu maupun ya dari dana desa. Nah, seperti itu yang ada di khususnya di Kadahang. Kebetulan juga kemarin 2018-17 itu saya di Napu. Memang di Napu itu kalau sumber airnya ada tapi belum maksimal. Ya, untuk kebutuhan minum saja mungkin itu yang ini. Tapi kalau tanam sayur-sayuran itu kebanyakan di mata air ya, tempat sumber air itu di bawah kampung Napu. Begitu juga dengan Perelengina. Memang kesulitan air di dua desa termasuk persiapan Perelengina itu yang masih. Tapi kesadaran masyarakat untuk menanam pohon, memanfaatkan pekarangan untuk sayur-sayuran itu ada. Ya, saya pikir untuk sementara itu saja yang saya kasih gambaran. Memang konsentrasi untuk khusus di Kadahang memang di lahan das sekarang. Kebetulan kita punya das Kadahang. Untuk potensinya kemarin itu hama belalang saja. Lebih banyak gagal tanam, gagal panen. Itu yang saya sampaikan. Yang lebih sama Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kakak, abang, adik yang sudah hadir, dan juga Bapak Ibu dari perwakilan pemerintah Kabupaten Sumba Timur, dari Bapeda, tadi Bapak Adi dari Bapeda, lalu Bapak dari Dinas Perdagangan, Ibu dari DP3A, siapa lagi tadi? Banyak ya tadi, saya sampai lupa di siapa saja ini. Baik, dan juga dari Bapak dari Kabid Pemilihan Distrap, ya Bapak, dan juga Bapak Bupati beserta seluruh jajarannya di pemerintah Sumba Timur, masyarakat desa, dari Hahar, dari desa Rambangaru, dari desa Prai Bakul, dari desa Napu, dari desa Wunga, dari desa Prai Langina, dari desa Matapuhu, dari desa Matawai Panangu, dan desa Kadahang, dan juga desa Kalamba. Terima kasih telah hadir bersama kami di sini, dan juga terima kasih sekali untuk rekan-rekan Pusat Riset Gender SKSG Universitas Indonesia, dan juga terima kasih kepada staf WVI, mitra WVI, dan juga kantor-kantor World Vision International. Acara ini kami sudahi, kami tutup. Teman-teman bisa meninggalkan ruangan Zoom, bisa melanjutkan aktivitas. Dan terima kasih sekali atas kedatangannya dan juga kehadirannya dan mendukung.